Sobat KBBMI, kembali lagi bersama Ganesha Sepermudaya belusukan ke Museum Wayang di Kota Tua, Jakarta. Kali ini Ganesha berada di ruangan koleksi wayang Nusantara. Di sini juga terdapat si gale-gale yang merupakan patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan saat ritual penguburan mayat suku Batak di Sumatera Utara. Si gale-gale ini digerakkan oleh sistem mekanik yang berada di kotak bagian bawah pada patung tersebut. Bagaimana, canggih kan? Yuk kita ke lantai 2. Di sini terdapat berbagai koleksi wayang kulit dari berbagai cerita pewayangan. Nah, ini wayang kulit Gathotkaca yang merupakan superhero asli Indonesia. Slogan dari Gathotkaca adalah otot kawat tulang besi. Kalau Ganesha, ototnya ketutupan lemak nih. Hehehe. Ada juga loh wayang yang menceritakan sejarah revolusi Indonesia menuju kemerdekaan. Selanjutnya, terdapat koleksi wayang kulit Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang selalu membawakan cerita jenaka dan bijak. Di ruang berikutnya terdapat koleksi wayang dari berbagai negara. Nah, Sobat KBBMI, kalau tadi kita sudah melihat berbagai macam wayang, di sini juga terdapat seperangkat alat musik pengiring pementasan wayang. Ayo Sobat KBBMI, ada yang tahu tidak cerita si kancil anak nakal yang mencuri ketimun? Nah, ini dia wayangnya yang disebut wayang fabel atau wayang yang menceritakan tentang hewan yang bisa berbicara seperti Ganesha. Selain terbuat dari kayu dan kulit, wayang juga bisa dibuat dari bahan yang sederhana, misalnya janur, lidi, ataupun padi. Wah, sepertinya Ganesha kenal dan sering menonton program acara ini di TV deh. Halo Unyil, halo Usro, halo Melani, halo Pak Oga, Pak Raden, apa kabar? Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan, saya Ganesha Sepermudaya. Ya, selamat siang Ganesha. Apa kabar? Kabar baik Pak. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Ganesha. Apa yang bisa saya bantu Ganesha? Nah Pak, bolehkah Ganesha tahu apakah selama pandemi ini Museum Wayang sudah dibuka untuk umum, Pak? Baik, Ganesha. Sesuai dengan anjuran pemerintah, memang museum kami sempat tutup ya, karena situasi dan kondisinya nggak memungkinkan. Kemudian mulai tanggal 12 kemarin kami sudah mulai buka kembali. Sampai sekarang Alhamdulillah pengunjungnya sudah mulai berdatangan agak lumayan cukup lah gitu ya. Daripada bulan-bulan sebelumnya yang terlalu sepi sekali gitu. Nah, cara pengunjung untuk mengunjungi museum ini bagaimana ya Pak? Ya, yang pasti pertama harus mematuhi protokol kesehatan ya. Pengunjung harus pakai masker, syukur-syukur pakai penutup muka ya seperti yang Ganesha pakai. Ya, kemudian harus tetap jaga jarak ya. Kemudian tidak lupa ketika masuk ke museum kami
juga harus dites pakai termogan suhu badannya melebihi batas atau tidak gitu. Harapan kami tidak ya gitu loh. Gitu. Terus kemudian yang pasti beli tiket dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, yaitu dengan cek card yang sudah disediakan gitu. Kemudian ketika masuk ke dalam gedung museum, ketentuannya adalah kapasitasnya tidak boleh melebihi batas, artinya 50% dari kuota yang normal seharusnya. Begitu kan saya kira-kira. Oh, begitu ya Pak. Kalau harga tiket masuknya untuk mengunjungi dan menikmati museum ini berapa ya Pak? Dan untuk kunjungan museumnya kita bisa datang di hari apa saja ya Pak? Baik, jadi begini Kanesa, sebenarnya tiket masuk untuk museum khususnya di Jakarta ini sebenarnya terlalu murah sekali dibandingkan museum di luar negeri ya gitu loh. Museum di DKI Jakarta itu paling mahal untuk dewasa itu hanya 5.000 ya, untuk mahasiswa cuma 3.000 ya, apalagi kalau Ganesha anak-anak gini cuma 2.000 gitu, 2.000 itu pun kalau rombongan masih dapat pengurangan harga, dapat diskon gitu Ganesha. Untuk anak-anak yang harusnya 2.000 misalkan jumlahnya 30 anak dapat membayar 1.500, begitu juga seterusnya. Misalkan mahasiswa yang harusnya 3.000 misalkan jumlah rombongannya itu 30, membayarnya hanya 2.750, begitu kira-kira Anissa. Kalau untuk program kegiatan di Museum Wayang ini apa saja ya Pak? Ya, program kegiatannya sebenarnya banyak sekali ya. Ini karena masa pandemi ini ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh pemerintah ya, terutama yang mengumpulkan massa yang banyak, kerumunan yang banyak, dikhawatirkan untuk mempercepat penyebaran penyakit COVID itu, sehingga untuk 2020 ini kami tidak ada event-event kegiatan pergelaran, karena pergelaran kami yang utama adalah pergelaran wayang ya, setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 2 siang selama 1 tahun itu ya. Terus program yang lain adalah pergelaran wayang di 5 wilayah di tengah-tengah masyarakat gitu. Namun yaitu semenjak 2020 ada pandemi COVID ini, semua event yang menyangkut pengumpulan massa yang banyak dan mengkhawatirkan untuk penyebaran penyakit COVID itu dilarang oleh pemerintah. Begitu. Namun kami juga tidak tinggal diem gitu. Kami juga selalu membuat virtual tour untuk mengunjungi museum, atau bikin TikTok, atau bikin semacam talk show juga, bikin suatu kuis ya. Itu kami sampaikan melalui Instagram Museum Seni gitu, dan juga Instagram Museum Wayang gitu. Dan juga ada kegiatan kami yang kami unggah ke YouTube juga, yaitu program OTW. OTW itu apa? Gitu, obrolan tentang wayang gitu Ganesha kira-kira gitu. Nah, untuk program kegiatan yang paling diminati itu apa saja Pak? Dan waktunya kapan saja Pak? Ya, program yang paling diminati khususnya untuk anak-anak ya, misalkan ada TK, ada SD, itu adalah kreativitas pembuatan wayang dari janur ya, dengan kerangka bambunya. Itu sangat banyak peminatnya, terutama anak-anak SD dan anak-anak TK ya. Biasanya rombongan anak pelajar itu antara 50, 100 sampai 200 orang itu membuat itu. Jadi anak-anak sangat suka sekali, dan itu wayang mainan ya. Bisa hasilnya dibawa pulang ya untuk souvenir, dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, karena kami juga harus membeli materialnya juga ke pasar ya. Beli bambunya, beli janurnya itu juga harus beli ke pasar. Sehingga ketika ada kreativitas membuat wayang janur itu ya harus pakai biaya juga gitu. Kira-kira satu wayangnya 15.000 gitu Ganesha. Oh begitu ya Pak. Satu lagi Pak, Ganesha mau bertanya tentang Hari Wayang Nasional. Adakah kesan dan pesan Bapak untuk Hari Wayang Nasional? Ya, kesan dan pesan saya khususnya bagi Museum Wayang, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mencetuskan Hari Wayang tanggal 7 November kalau tidak salah ya.
meskipun sebelumnya memerlukan proses yang sangat panjang untuk pencanangan Hari Wayang itu. Karena apa? Khusus wayang sendiri kan sudah diakui oleh UNESCO ya sejak tahun 2003. Ini artinya apa? Wayang itu sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia saja gitu. Orang luar negeri juga banyak yang belajar wayang ya. Dan orang-orang Indonesia juga banyak yang mengajar mendalang di luar negeri ya. Sangat banyak sekali. Bukan hanya wayangnya tetapi juga karawitannya atau alat musik gamelan itunya. Gitu kan Nisa? Wah, baik Pak. Kalau begitu, Ganesha mau lanjut keliling-keliling museum lagi ya Pak? Baik, Ganesha, saya juga terima kasih atas atensi dan kunjungannya terhadap Museum Wayang. Semoga Ganesha tidak bosan-bosan. Lain waktu Ganesha jangan sendiri ya. Nanti kalau diculik orang bagaimana ya? Ajak temennya, ajak keluarganya, ajak tetangganya untuk ke Museum Wayang ya. Gitu. Kalau perlu satu RT dibawa semua gitu. Oke Ganesha, terima kasih, sampai jumpa lagi. Baik Pak, terima kasih kembali. Sampai bertemu lagi Pak. Dah. Wah, ada ondel-ondel Sobat KPBMI. Besar sekali. Halo Nyababe, apa kabar? Nah, bagi Sobat KPBMI yang mau belajar membuat wayang janur seperti Ganesha, bisa kok datang ke Museum Wayang. Tapi kalian harus reservasi terlebih dahulu ya sebelum berkunjung. Murah kok, wayang hasil buatan kalian pun bisa dibawa pulang loh. Nah, Sobat KPBMI, belusukan kita kali ini di Museum Wayang sudah berakhir. Gimana? Seru kan? Jadi kalian semakin cinta dan peduli dengan budaya Indonesia yang keren ini. Nah, selamat Hari Wayang Nasional ya. Dan tuliskan komentar kalian, kesan dan pesan untuk Hari Wayang Nasional kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.